Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 913 Orang Kuat. Mengenai pelanggaran Dimas Wu dan Taoti, pria beralis tebal itu hanya menghukum mereka dengan satu jalan keluar, yakni kematian. Setelah berbicara demikian, pria dengan alis tebal itu segera melepaskan tekanan yang sangat kuat dan aura yang mengejutkan dan menakutkan. Taoti merasakan aura yang sangat menindas ini, tubuhnya yang besar bergetar dengan tidak terkendali. Dia terus-menerus memperkuat mental di dalam dirinya sendiri, tidak perlu takut pada orang-orang ini, tetapi reaksi tubuhnya tidak bisa dikendalikan, ini karena aura pihak lawan benar-benar sangat kuat. Tetapi Dimas Wu tidak mengubah ekspresi wajahnya. Dia menatap wajah pria dengan alis tebal itu dengan pandangan sedikit dingin. Dia dengan tenang berkata, ingin membunuh kami. Pertama-tama kamu harus berpikir berapa besar kemampuan yang kamu miliki. Nada bicara Dimas Wu yang terdengar tidak peduli dan sikap tenang serta santainya itu menunjukkan dirinya sangat percaya diri. Kata-katanya berhasil menarik perhatian semua orang dari pihak lawan. Mereka semua segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Dimas Wu. Pandangan mata mereka penuh dengan makna penghinaan memandang Dimas Wu, seakan-akan dia adalah orang bodoh. Aura pria dengan alis tebal itu menjadi semakin menekan, ada jejak amarah di pandangan matanya yang dingin. Dia menatap Dimas Wu dan berkata dengan kesal, anak muda, apakah kamu tidak takut telah berbicara dengan begitu sombong? Mendengar perkataan pria dengan alis tebal itu, pihak Iawan yang lainnya juga tidak bisa menahan diri mereka untuk tidak menambahkannya. Melihat kamu masih muda, cukup sombong di usiamu yang segini, kamu menilai dirimu terlalu tinggi. Anak muda, apakah kamu tidak mengerti? Kita harus mengenal diri kita sendiri dengan baik-baik, tapi kamu malah mengatakan omong kosong di sini. Kalau begitu kamu tidak akan berakhir dengan baik. Lahehe. Kamu tidak berpikir bahwa setelah dirimu bisa sampai ke sini berarti dirimu tidak terkalahkan, bukan? Kamu harus memahami kebenaran di dunia luar, jika tidak, kamu mungkin tidak akan tahu bagaimana nasib akhirmu. Tidak perlu mengatakan omong kosong dengan pria yang terlalu sombong ini, langsung saja ambil nyawanya. Semua orang mengutuki Dimas Wu dengan berbagai cara, tidak satupun dari mereka menganggap serius perkataan Dimas Wu. Bahkan jika mereka mengetahuinya, Dimas Wu dan Taoti menerobos kuil Suanyuan dengan kemampuan mereka sendiri, bahkan membuat keributan besar di hutan neraka tersembunyi. Tahu mereka masih meremehkan Dimas Wu dan Taoti. Tampaknya bagi mereka, hal ini bukan apa-apa. Rasa sombong mereka tidak tertandingi. Perkataan penuh penghinaan di tempat itu tidak ada habisnya. Tapi beberapa saat kemudian, semua perkataan itu tiba-tiba berhenti. Mereka semua mengubah ekspresi wajah mereka. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti mereka, membuat mereka langsung terkurung, sama sekali tidak bisa bergerak, bahkan mereka sulit untuk mengeluarkan suara. Mereka yang sedang memuji diri sendiri adalah orang kuat di dunia, tanpa mengetahui kondisi apapun. Tubuh dan jiwa mereka langsung terkurung. Perubahan yang mengerikan ini membuat mereka merasa sangat terkejut, bahkan membuat mereka merasa panik. Seketika setiap orang membeku beberapa saat, waktu seolah-olah berhenti, ruang dan waktu terdiam. Tapi Dimas Wu sepertinya sedang berjalan di luar ruang kurungan itu. Dia melangkah perlahan-lahan, selangkah demi selangkah ke arah mereka. Dia menempel pada Heaven Demon Sword. Pandangan matanya tajam, ekspresinya terlihat dingin, langkah kakinya tenang, napasnya menjadi berat. Pria itu seperti Raja Elblis, penguasa dunia yang baru keluar dari dalam jurang. Setiap kali Dimas Wu melangkah, hati orang-orang itu bergetar. Ada apa? Kenapa kita tidak bisa menerobos perangkap ini? Beberapa orang itu merasa bingung di dalam hati mereka, ekspresi wajah mereka sangat. Begitu pula dengan pria beralis tebal itu, meskipun dia merasa dirinya kuat, tapi dia masih tidak bisa lepas dari kurungan yang kuat ini. Dia menatap Dimas Wu dengan pandangan kesal,
Tentu saja dia tahu bahwa perangkap yang kuat ini dikeluarkan oleh Dimas Wu, tapi yang tidak bisa dia pahami adalah bagaimana mungkin pemuda ini bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Dimas Wu, seperti dewa kematian, perlahan-lahan mendekati orang-orang ini, kemudian berkata dengan nada dingin, "Kamu benar, orang seharusnya lebih mengenal dirinya sendiri. Sekarang, aku akan memberitahumu apa itu artinya jalan mencari kematian." Setelah berbicara demikian, Dimas Wu tidak merasa ragu-ragu, tiba-tiba dia mengayunkan tangannya yang memegang Heaven Demon Sword. Seketika, Heaven Demon Sword di tangan Dimas Wu terlepas dan menyerang langsung di udara. Di udara itu, Heaven Demon Sword bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia bergerak seperti laser, berkedip melewati, menusuk pria dengan hidung bengkok di belakang pria beralis tebal itu. Kalimat tadi yang mengenai harus mengenal diri sendiri dengan baik, memang keluar dari mulut pria berhidung bengkok itu. Pria dengan hidung bengkok itu jelas merasakan bahwa sasaran Heaven Demon Sword itu adalah dirinya. Dia ingin melawannya dengan kekuatannya, tetapi di bawah kurungan kekuatan yang besar ini, dia sudah menghabiskan seluruh kekuatannya, tapi tetap tidak bisa bergerak. Pandangan sepasang matanya tertegun, pupil matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan tidak rela. Heaven Demon Sword, tanpa penghalang apapun, mengenai pria berhidung bengkok itu seperti memotong sebuah bambu. Sret. Hanya terdengar suara yang teredam itu, bilah tajam Heaven Demon Sword menembus kepala pria hidung bengkok itu, kemudian memercikkan darah segar. Setelah hal itu terjadi, daging dan darah pria berhidung bengkok itu berubah menjadi bubuk dan menghilang ke udara di bawah cahaya keemasan Heaven Demon Sword. Dengan satu tebasan, pria berhidung bengkok itu langsung musnah. Beberapa orang yang tersisa, yang melihat pemandangan ini, semuanya terkejut dan gemetar. Ekspresi wajah mereka terlihat sedih, hati mereka sangat terkejut. Mereka tahu, pria berhidung bengkok itu memiliki kekuatan terbesar kedua setelah pria beralis tebal itu. Namun, keberadaan semacam ini bahkan tidak bisa menandingi pedang sederhana Dimas Wu, bahkan dihancurkan sampai menghilang. Ini adalah kenyataan yang menakutkan. Saat ini, mereka yang tadi merasa diri mereka hebat, saat ini semuanya merasa takut. Inilah yang disebut musibah datang dari perkataan. Kematian pria berhidung bengkok itu adalah contoh yang nyata, tapi semua dari mereka tadi mengejek Dimas Wu. Semua orang berkata bahwa Dimas Wu tidak bisa mengetahui kemampuannya sendiri, tapi kenyataan saat ini menghantam wajah mereka dengan kuat. Sepertinya mereka tetap harus menjaga nyawa mereka. Ini pertama kali mereka merasa bahwa kematian begitu dekat dengan mereka sehingga mereka mau tidak mau merasa panik dan takut. Taoti yang berada di samping merasa sangat terkejut, meskipun dia sudah tahu bahwa Dimas Wuang telah mendapatkan kembali Heaven Demon Sword, akan menjadi sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dimas Wu begitu kuat dan menakutkan. Orang dengan alis tebal itu lebih kuat dari keberadaan Kuil Suanyuan, tetapi mereka tidak berani melawan Dimas Wu. Bagaimana hal ini tidak membuat Taoti merasa terkejut, jantungnya melonjak tanpa sadar. Sebagai pemimpin dari orang-orang ini, kekuatan pria beralis tebal itu tidak lebih lemah darinya. Dahinya berkeringat, jantungnya berdebar-debar, ekspresinya sangat tegang, bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Dia menatap Dimas Wu dengan sorot mata ketakutan. Dimas Wu berhenti berjalan maju, dengan gerakan tiba-tiba. Heaven Demon Sword itu sepertinya telah menerima perintah untuk terbang kembali, sehingga dengan cepat dia jatuh kembali ke tangan Dimas Wu. Memegang Heaven Demon Sword, pandangan Wu beralih ke Heaven Demon Sword, ekspresinya juga menunjukkan rasa terkejut. Ini pertama kalinya dia secara resmi menggunakan Heaven Demon Sword. Kekuatan Heaven Demon Sword ini membuat Dimas Wu merasa sangat puas. Pria beralis tebal itu menatap Dimas Wu dengan serius. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kalimat dari sela-sela bibirnya. "Kamu, sebenarnya siapa kamu?" Tatapan mata Dimas Wu melirik padanya. Dengan samar-samar dia menatap pria dengan alis tebal itu. Dia melihatnya dengan ekspresi wajahnya yang dingin dan dengan nada dingin dia berkata, "Kamu adalah pemimpin mereka bukan? Katakan, siapa kalian dan dari mana asal kalian?"
Setelah kata-kata itu terucapkan, Dimas Wu menarik kembali kekuatan yang mengurung orang-orang itu dan mengembalikan kebebasan mereka. Pria beralis tebal itu merasakan seluruh tubuhnya bebas dalam sekejap, namun hal itu sama sekali tidak menghilangkan rasa waspadanya. Menghadapi Dimas Wu, dia tidak berani bersikap sombong iagi seperti saat di awal tadi. Dia merasa tertekan selama beberapa detik, kemudian akhirnya menjawab dengan serius, "Kami dari Paviliun Tianxing." Paviliun Tianxing adalah kota berikutnya di sebelah Gunung Tianling setelah Kuil Suanyuan. Tempat terkuat di seluruh gunung. Tianling adalah gunung raksasa. Qingtian di daerah tengah, bisa dibilang Gunung Tianling. Semakin dekat ke gunung ini, semakin tinggi tingkat kotanya. Sedangkan Paviliun Tianxing jelas lebih tinggi dari Kuil Suanyuan. Dibandingkan dengan orang-orang di Kuil Suanyuan, mereka jauh lebih kuat. Oleh karena itu, walaupun mereka tahu bahwa Dimas Wu telah menerobos ke Kuil Suanyuan, tetapi mereka tetap meremehkannya. Sekarang mereka sadar bahwa mereka telah salah dengan meremehkan Dimas Wu. Dimas Wu berhenti sejenak, kemudian dia bertanya, "Yagi, kamu dari Paviliun Tianxing, apakah hanya kalian saja yang datang ke sini?" Meskipun kekuatan kelompok orang-orang ini cukup kuat, tapi seharusnya mereka tidak dapat sepenuhnya mewakili kekuatan dari Paviliun Tianxing. Mendengar ini, pria beralis tebal itu segera menjawab dengan wajah serius, "Kami bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk Paviliun Tianxing. Setelah kami menyadari keanehan di hutan neraka tersembunyi, kami bergegas kemari. Orang paling kuat di dalam paviliun belum datang, jadi orang kuat lainnya dari Paviliun Tianxing akan segera tiba." Dimas Wu berkata tanpa berpikir dan tidak menunggu pria beralis tebal itu menyelesaikan kalimatnya. Pria beralis tebal itu kini mengatakan semua hal yang dia ketahui kepada Dimas Wu. Ketika mendengar pertanyaan Dimas Wu, dia langsung berkata dengan jujur, "Betul. Benar saja, seperti yang dibayangkan Dimas Wu, mereka beberapa orang ini bisa dibilang hanyalah serangan awal. Orang kuat sebenarnya masih belum sampai." Tao Ti yang berada di samping, setelah mendengar ini, ekspresinya tidak dapat dipungkiri menjadi tegang. Ia tahu bahwa badai akan segera datang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.